Halo guys, tahukah Anda tentang patung salib ini punya cerita sebelum dia masuk ke dalam gereja Santo Paulus Biarwala? Dia punya cerita yang penuh misterius. Ya, video saya akhir-akhir ini masih membahas tentang patung salib ini. Iya, karena menurut saya sangat menarik. Kisah perjalanannya menjadikan suatu mujizat yang nyata di Ile Ape. Seperti apa ceritanya? Jangan terlalu banyak bicara. Kita langsung saja. Yang baru singgah, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikanlah komentar Anda. Ya, jika sudah selesai, jangan berpanjang waktu. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Salib dengan tubuh Tuhan itu didatangkan dari Yogyakarta. Yang kesana mengambilnya sekaligus mengembalikan biaya pembuatan salib itu adalah Bapak Gis sendiri bersama Om Pater Yosep Riang, SVD. Mereka menginap atau singgah di rumah singgah biara SVD di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Santan, nomor 9. Dan mereka ke sana itu bukan barusan 3 bulan atau 6 bulan lalu. Sudah lama. Mungkin sudah lebih dari 1 atau 2 tahun yang lalu. Saat itu juga saya sempat mengontak beberapa tokoh yang penting dalam urusan agama untuk menerima kedatangan patung dan salib Tuhan ini. Namun waktunya belum tiba rupanya. Sekarang baru terlaksana semuanya dengan baik dan memang indah pada waktunya. Hal ini yang mau saya kisahkan. Bukan soal mujizat yang kita dengar dalam kitab suci, bukan juga soal pemaknaan salib secara ilmiah dan tinggi, yang hanya dipahami oleh orang-orang berpendidikan. Tidak, yang biasa-biasa, yang nyata dan banyak orang belum tahu itu. Patung itu saat tiba di Lewoleba dan hendak dibuatkan krusnya atau salibnya yang dari kayu itu, ternyata tukangnya berasal dari Ile Ape. Saat salib itu mau diminta kembali ke Lewoleba, Om Tukang bilang sabar dulu. Om Tukang mau menahannya lebih lama lagi, sebab Om Tukang itu mengakui bahwa dengan kehadiran patung itu di rumahnya, usahanya semakin lancar, rejeki mengalir deras masuk ke dalam dompetnya. Puncaknya justru pada saat bencana banjir bandang di Ile Ape tahun lalu, tepatnya pada tanggal 4 April tahun 2021, dini hari menjelang Minggu Paskah itu. Beberapa hari sebelum bencana, patung itu datang dalam mimpi Ibu Lisa Loka. Patung itu mengatakan atau meminta agar dia dibawa pulang ke Lewoleba dulu. Rupanya Tuhan sendiri tahu bahwa akan ada bahaya. Namun, belum sempat dipindahkan ke Lewoleba, bencana pun datang menimpa. Nah, saat banjir besar menyapu dari gunung itulah terjadi mujizat. Manusia yang waras dan menyaksikan akan langsung mengakui itu. Om Tukang ini sibuk mengungsi dan membantu orang-orang untuk mengungsi. Saat kembali, banjir besar itu sudah menyapu rata semua rumah di sekitar itu, termasuk rumah Om Tukang. Bengkel kayunya bersih disapu banjir. Tidak ada yang tersisa. Ketika mendekati rumahnya, pikirannya hanya satu, bahwa Tuhan pun sudah hilang ditimbun lumpur. Sebab semua rumah-rumah di sekitar pun sudah rata tanah. Ketika tiba di rumah, dia melihat ke atas. Ada sebuah batu besar yang diseret banjir berhenti tepat di sebelah atas rumahnya, sehingga menghalangi banjir. Rumahnya aman meskipun bagian dalam rumah tertimbun banyak lumpur yang menyerbu masuk. Dengan perasaan sedih menahan tangis,
dia melirik masuk ke dalam kamar tempat patung diletakkan. Hatinya sangat sedih akan apa yang akan dilihatnya, akan apa yang terjadi dengan patung itu, sebab lumpur tebal menimbun di mana-mana termasuk di dalam rumahnya sendiri. Betapa herannya bukan main. Kamar di mana patung itu ditempatkan, lantainya bersih seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada segumpal lumpur masuk ke kamar itu, padahal kamar lain penuh lumpur dan bengkel di samping rumah pun tidak ada lagi, sudah dibawa banjir, entah kemana. Tidak ada lagi bengkel kayu. Tapi patung itu tetap pada posisi yang sama, seperti semula di dalam kamar itu. Tidak terjadi apa-apa, sedikit tergores atau terkena lumpur pun tidak. Itulah sedikit kisah yang saya sajikan mengenai patung itu. Itu semua bisa saja kebetulan. Namun, bagi Tuhan, itu bisa saja kebetulan yang pasti, sebab semua berada dalam kontrolnya. Bagaimana bisa dipahami bahwa ada batu besar yang dibawa banjir lalu berhenti di sebelah atas rumah sehingga melindungi rumah itu? Bagaimana sehingga lumpur bisa masuk ke kamar-kamar lain tetapi tidak di kamar itu? Kalau dipercaya dan dipikir secara sederhana, Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu memantau dan mengarahkan, sekurang-kurangnya mengendalikan manusia, alam raya dan segala ciptaan dalam batas-batas yang bisa dicerna oleh akal budi manusia. Tuhan berada sebagai kesimpulan akhir, yang menarik pikiran kita ke sana. Dia sebagai penyebab utama dan pertama. Demikian cerita singkat tentang perjalanan patung salib ini hingga tiba di Gereja Santo Paulus Pierwala. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Bagikan kepada teman-temanmu, like dan komentar. Dadah.